Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel aku. Hai semuanya, kenalkan, namaku Vina dan seperti nama channel ini, Vina Story. Di sini aku akan banyak bercerita tentang kriminal, horor, dan juga misteri yang akan tayang pada hari Senin dan juga hari Kamis. Jadi akan ada 2 video dalam 1 minggunya. Tapi untuk beberapa bulan ini aku ingin membahas tentang horor terlebih dahulu sampai aku mulai lancar untuk berbicara. Halo semuanya, lagi apa kalian? Sekarang lagi kerja, istirahat, atau sekarang kalian sedang berpergian dan menunggu datangnya kereta api? Nah, ngomong-ngomong nih tentang kereta api, pernah nggak sih kalian dengar suara-suara aneh yang ada di stasiun saat kalian menunggu datangnya kereta api di malam hari? Atau mungkin kalian pernah melihat sesuatu yang seharusnya tak pernah kalian lihat? Nah, seperti yang kita tahu, kereta api adalah salah satu alat transportasi yang sangat diminati oleh sebagian besar orang di berbagai negara. Kayaknya hampir semua negara mempunyai alat transportasi yang satu ini. Selain sangat membantu dalam mengantarkan kita dengan cepat dan tepat waktu, harga dari kereta api ini tidaklah menguras jika dibandingkan harga dari tiket pesawat, ya kan? Nah, karena hal itu, tiap hari orang lalu lalang di stasiun kereta api, apalagi pada saat masa-masa mudik. Jadi kita jarang nih terbesit kalau stasiun kereta api atau kereta apinya sendiri adalah tempat yang mungkin angker. Nah, seperti yang kita tahu, meskipun kereta api ini dinilai sebagai alat transportasi yang aman, tapi tak dapat dipungkiri bahwa beberapa kali kereta api mengalami kecelakaan yang memakan korban. Dan dari kecelakaan-kecelakaan itu, cerita-cerita hantu mulailah muncul. Nah, seperti yang ingin aku bahas di video kali ini, aku pengen bahas tentang hantu yang menghuni kereta api. Nah, kalau di video sebelumnya aku sudah membahas tentang Hanako, si hantu toilet yang berasal dari Jepang. Kali ini aku ingin membahas tentang hantu teke-teke yang masih berasal dari Jepang. Nah, sama seperti kisah Hanako yang sudah menjadi urban legend di Jepang, kisah hantu teke-teke ini juga sangatlah terkenal. Nah, siapa sih hantu teke-teke ini? Kenapa namanya lucu sekali, ya kan? Nah, hantu teke-teke ini adalah hantu seorang perempuan yang menjadi salah satu korban dari kecelakaan kereta api yang terjadi di Jepang. Nah, saat kecelakaan itu terjadi, tubuhnya terbelah menjadi 2 yang mengakibatkan hantu ini tidak mempunyai tubuh bagian bawah. Jadi, dia menggunakan tangan dan sikunya untuk menyeret badannya. Nah, mungkin beberapa dari kalian berpikir bahwa karena hantu teke-teke ini kehilangan tubuh bagian bawah, pasti dia tidak bisa berjalan dengan cepat kan? No, jangan salah. Justru pergerakan dari hantu teke-teke ini sangat cepat. Saking cepatnya, kalian gak bakal bisa lari saat bertemu dengan hantu teke-teke ini. Bahkan jika kalian ingin berlomba lari dengan hantu teke-teke, aku yakin hantu teke-teke ini menang melawan kalian. Cuma bercanda ya. Nah, masyarakat Jepang sering menggambarkan hantu ini sebagai hantu seorang perempuan yang pendendam, yang mana ia kembali ke dunia untuk membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah menyakiti dia semasa dia hidup. Nah, aku nggak mau spill banyak-banyak di awal video ini. Jadi, mari kita bahas bersama-sama tentang hantu teke-teke yang satu ini. Cekidot. Nah, kita mulai dengan asal-usul dari hantu teke-teke ini. Di kalangan masyarakat Jepang, ada 2 versi tentang asal-usul hantu teke-teke ini. Nah, yang versi pertama berfokus kepada seorang siswi yang bernama Kana. Nah, di versi ini, si Kana digambarkan oleh masyarakat Jepang sebagai perempuan yang sangat pemalu, pendiam, dan juga tertutup. Nah, karena hal itu,
karena sering dibully oleh teman-temannya. Dia tidak mempunyai teman sama sekali karena sifatnya yang sangat introvert. Setiap hari dia menjadi sasaran bulian, lelucon, sampai kejahilan teman-temannya yang tidak ada habisnya. Di kelasnya pun ia tidak mempunyai teman sama sekali. Kenapa? Karena ia dikucilkan oleh teman-teman yang lainnya. Jadi dia tidak mempunyai satu orang pun yang bisa membela dia saat teman-teman yang lain membuli Kana. Sampai pada akhirnya ada kejadian yang sangat mengerikan yang terjadi pada Kana. Diceritakan saat pulang sekolah, si Kana ini seperti biasa. Ia berdiri di peron kereta api sambil menunggu kereta api yang ingin ia tumpangi datang. Nah, tanpa Kana sadari ada 3 pembuli yang suka sekali membuli Kana berada di belakang dia dan mulai melemparkan serangga yang ukurannya sangat besar ke baju Kana. Melihat serangga itu menempel di baju Kana, Kana pun dengan refleks mencoba untuk mengusir serangga itu dari bajunya, hingga tanpa sadar ia pun terjatuh ke rel kereta api. Nah, seperti yang kita tahu, jarak antara peron dan juga rel kereta api sangatlah tinggi. Jadi saat ia menyadari hal itu, si Kana berusahalah itu untuk menaiki peron. Tapi naasnya kereta yang Kana tunggu lewat dan menabrak Kana hingga Kana tewas. Nah, sepeninggalnya Kana, ketiga temannya yang ngebully tadi membuat kesepakatan untuk menyimpan rapat-rapat kejadian yang sebenarnya terjadi. Karena saat itu mereka takut untuk dipenjara. Jadilah saat itu mereka mulai mengarang cerita dan mengatakan bahwa si Kana ini menghabisi nyawanya sendiri dengan lompat di depan kereta api yang sedang melaju. Nah, mendengar hal itu, pihak berwajib tidak menaruh curiga kepada ketiga temannya karena di saat itu angka kematian seseorang karena melakukan penghilangan nyawanya sendiri sangat tinggi di sana. Jadi pihak berwajib tidak heran dengan hal tersebut. Jadi mereka menutup kasus tersebut sebagai tindak penghilangan nyawa sendiri. Ketiga pembuli tersebut bebas dari dugaan tersangka dan juga mereka bebas dari ancaman hukuman penjara. Tapi sayangnya ketiga pembuli tersebut tidak sadar bahwa mautlah yang akan menghukum mereka. Nah, keesokan harinya ketiga pembuli itu satu persatu ditemukan meninggal terbunuh dengan badan yang terbelah menjadi 2. Nah, itu tadi versi pertama ya. Sekarang kita akan membahas versi kedua. Di versi kedua ini berfokus pada seorang pekerja kantoran yang bernama Sachiko. Ia hidup pada masa setelah Perang Dunia Kedua. Suatu malam, Sachiko pulang terlambat dari kantornya setelah seharian ia bekerja. Namun saat itu sudah memasuki jam sibuk, di mana semua orang lalu lalang di stasiun dan sedang menunggu kereta api yang mereka tunggu. Entah mungkin karena ia kelelahan atau mungkin ia pusing karena melihat banyaknya orang yang saat itu berada di stasiun, Sachiko tiba-tiba saja kehilangan keseimbangannya dan ia jatuh tepat di rel kereta api saat kereta api sedang mendekat. Nah, sebelum ada yang bisa bereaksi untuk menolong si Sachiko, kereta itu pun sudah melaju kencang melewati stasiun, membelah tubuhnya menjadi 2 dan wanita itu langsung meninggal di tempat. Namun sayangnya jiwanya tidak tenang dan legenda mengatakan bahwa jiwanya menjadi seorang pendendam penuh keputusasaan. Kemarahan dan kesedihan yang Sachiko alami saat itu mengubahnya menjadi monster teke-teke, roh yang terpotong-potong yang menghantui tempat di mana ia menemui ajalnya yang mengerikan. Nah, for your information aja ya, sebelum adanya hantu teke-teke ini, berabad-abad tahun yang lalu sudah ada cerita-cerita legenda mengenai hantu Onryo. Nah, apa sih hantu Onryo itu? Nah, menurut masyarakat Jepang, hantu Onryo ini adalah roh pendendam dalam
cerita rakyat Jepang yang kembali ke dunia untuk membalaskan dendamnya. Nah, roh-roh ini adalah wanita yang mengalami kematian yang tidak adil dan tragis. Nah, untuk nama teke-teke ini diambil dari istilah onomatopoeia yang menirukan suara yang dibuatnya saat ia menyeret dirinya. Nah, bayangkan nih ya, kalian sedang menunggu kereta pada malam hari dan mendengar suara ketukan yang sangat cepat di stasiun kereta yang sangat sepi di malam hari. Serem kan? Nah, suara teke-teke ini merupakan bunyi klik kelak dari siku atau tangan yang menghantam tanah saat hantu tersebut sedang bergerak. Nah, dari asal-usul dari hantu teke-teke ini, sekarang kita akan lanjut ke penggambaran hantu teke-teke menurut beberapa artikel. Nah, menurut sumber yang aku baca, masyarakat Jepang menggambarkan hantu ini sebagai hantu tanpa tubuh bagian bawah, dan juga di tangan kanannya ia sedang memegang pedang sabit yang sangat besar. Dia membawa pedang sabit ini gunanya untuk mengiris siapapun yang menghalangi jalannya. Nah, di cerita lain, hantu teke-teke ini digambarkan mempunyai cakar yang sangat tajam. Dia adalah predator yang lebih mirip binatang yang ingin membalaskan dendamnya. Nah, kalian pasti bertanya kan, kenapa ada dua versi dalam penggambaran hantu teke-teke ini? Itu karena masyarakat Jepang percaya bahwa sabit melambangkan kematian dan takdir, sedangkan cakar yang sangat tajam itu melambangkan kebiadaban dan hilangnya kemanusiaan. Nah, sekarang pertanyaannya, jika hantu ini jalannya sangat cepat dan bawa pedang sabit, bisa nggak kalian lari dari hantu ini? Kalian tidak perlu khawatir, masyarakat Jepang percaya ada dua cara untuk selamat dari hantu teke-teke ini. Yang pertama, kalian bisa beli jimat omamori. Nah, apa sih jimat omamori? Nah, jimat ini adalah jimat kecil yang dijual di kuil-kuil Shinto dan juga Buddha di seluruh Jepang. Bentuknya kecil dan biasanya ditaruh di kain sutra, terus digantungkan di tas kalian atau di HP kalian. Nah, guna dari jimat omamori ini untuk kesehatan, cinta, kesuksesan, dan ya bahkan perlindungan dari roh jahat. Nah, untuk cara yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang tepat saat hantu ini bertanya. Jika kalian sudah berhadapan-hadapan dengan hantu tersebut dan kalian tidak mempunyai jimat ini, kalian kemungkinan besar akan dihadapkan dengan pertanyaan dari si hantu teke-teke ini yang bertanya, di manakah tubuh bagian bawahnya berada. Nah, jika kalian mendengar hal itu, kalian bisa menjawabnya dengan mengatakan bahwa tubuhnya berada di jalan tol Meishin, karena dipercaya bahwa si hantu ini mengalami kecelakaan di Meishin Expressway. Nah, karena hal ini si hantunya mungkin bakal berbalik ya untuk mencari tubuh bagian bawahnya. But jika kalian mempunyai agama dan jika kalian percaya dengan adanya Tuhan, kalian bisa berdoa sesuai kepercayaan kalian masing-masing. Well, sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan video ini. Dan jika kalian mempunyai saran, kritik, ataupun ide-ide untuk video berikutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kirim ke email di bawah ini. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan juga share video ini agar aku semakin semangat lagi dalam berkarya. Bye. See you next video.